Mungkin kita bukan orang-orang yang pandai untuk bercerita, pandai kitab suci. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang siap, sedia dengan segala kelemahannya. Dan Tuhan akan menggunakan segala kelemahan kita, kebodohan kita, ketidakpantasan kita untuk karyanya yang agung. Yang penting mau atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 3 kisah panggilan. Bacaan pertama berbicara tentang Yesaya yang dipanggil Tuhan. Pengalaman yang sangat luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan diiringi dengan malaikat yang menyanyikan kudus, kudus. Doa para malaikat itulah yang kita pakai sebelum kita masuk dalam doa syukur agung. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Itu berawal dari pengalaman Yesaya bertemu dengan Tuhan, sehingga kita bersama para serafim dalam Ekaristi sesungguhnya kita menyongsong Tuhan yang hadir dengan mengucapkan kata-kata para malaikat itu. Yang seringkali kita juga nyanyikan kudus, kudus. Itu bukan doa sembarangan. Doa para serafim dan kerubim. Yang kedua, pengalaman panggilan dari Rasul Paulus. Bagaimana dia yang tadinya membenci pengikut Yesus, dari membenci menjadi betul-betul cinta. Perjumpaan dengan Yesus dalam rupa cahaya yang menyilaukan membuat dia jatuh dari kuda dan buta. Namun kemudian disembuhkan oleh Ananias. Suatu yang menarik adalah bahwa Yesus menegur Paulus yang waktu itu namanya Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Menganiaya para pengikut Yesus berarti menganiaya Yesus. Karena Yesus bersatu dengan para pengikutnya. Kita bersatu dengan Yesus karena kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Siapa yang dianiaya oleh Saulus adalah para pengikut Yesus. Tapi kenapa Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu menganiaya aku? Itulah sebabnya kita menyandang nama Kristen karena Kristus hidup di dalam diri kita. Yang ketiga adalah pengalaman para rasul yang dipanggil Tuhan. Dia memang berjumpa dengan Yesus secara langsung dan takjub karena mereka sebagai nelayan telah dikalahkan. Semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Duc in altum," bahasa Latin. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Maka kelompok karismatik Cilangkap itu memakai nama Duc in altum. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam, bukan hanya di budi murni. Dan mereka mendapat ikan yang sangat besar jumlahnya sampai 2 perahu penuh. Mereka merasa kagum, takjub.
Sehingga mereka menjadi pengikut Yesus karena takjub, karena kagum. Dari 3 kelompok orang ini, Yesaya, Paulus, dan para rasul, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah ketidakpantasan, ketidaklayakan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang agung, kudus, mulia, mengagumkan, orang merasa dirinya kecil, dirinya tidak pantas. Yesaya mengatakan bahwa aku ini orang yang najis bibir dan hidup di antara orang-orang najis bibir. Najis bibir itu berarti bibirnya kotor, sering mengucapkan kata-kata yang kotor, sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, ujaran-ujaran kebencian. Sekarang ini kita baru mengalami begitu banyak orang yang dituntut karena menghina, meremehkan, dan mengatakan kata-kata yang najis. Itulah gambaran dari najis bibir. Banyak orang yang berdosa dengan mulutnya, dengan bibirnya. Kalau sudah marah, semua isi kebun binatang disebut. Dan itulah orang yang najis bibir. Tapi Tuhan memakai Yesaya yang najis bibir itu dan menyucikannya dengan api. Malaikat mengambil bara api dan menaruh di dalam bibir Yesaya. Jadi kalau ada yang najis bibir harus dicarikan bara api dan dibrongot mulutnya. Paulus mengalami kelemahan yang sama, bahkan lebih parah daripada Yesaya. Kalau Yesaya hanya mengucapkan kata-kata najis, ujaran-ujaran kebencian, Paulus lebih lagi dia membenci dan melakukan kebencian itu dengan mengejar-ngejar para pengikut Kristus, membunuhnya, memenjarakannya. Ini lebih parah lagi. Karena itu Paulus dihajar oleh Tuhan, jatuh dari kuda dan matanya buta. Dia buta terhadap kasih. Dia buta terhadap keselamatan. Dia buta terhadap kehidupan kekal. Dia dibutakan oleh Taurat. Dia dibutakan oleh hukum. Dia dibutakan oleh aturan-aturan syariah. Membutakan mereka. Membutakan Paulus. Kalau orang sudah merasa benar, kemudian akan menyalahkan orang lain. Inilah kesombongan, kejumawahan. Paulus merasa tidak pantas dan memang tidak pantas. Tapi Tuhan menggunakan kelemahan itu. Tuhan mengubah dari benci menjadi cinta. Yang ketiga, para rasul merasa dirinya lemah. Pergilah daripadaku, aku ini orang yang berdosa. Terhadap Tuhan yang membuat mujizat itulah mereka berlutut. Dan mereka merasa lemah. Aku ini seorang nelayan yang semalaman mencari ikan dan aku berpengalaman daripada Yesus, anak tukang kayu. Tapi Yesus luar biasa. Dia lebih hebat daripada para nelayan itu. Para rasul mengakui akan Yesus.
Dan Yesus mengajak mereka menjadikan penjala manusia, bukan hanya penjala ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semua menyadari bahwa kita juga tidak sempurna. Namun pastilah kita dipanggil oleh Tuhan dengan ketidaksempurnaan itu. Tidak ada satu orang pun yang pantas di hadapan Tuhan. Maka Anda jangan memakai kelemahanmu sebagai alasan menolak Tuhan. Pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Kalau saya menunjuk saudara menjadi prodiakon atau menjadi ketua lingkungan atau menjadi dewan paroki, banyak umat mengatakan, maaf Romo, saya tidak siap. Maaf Romo, saya orang yang berdosa. Ya, maaf Romo, saya ini orang yang mempunyai banyak kelemahan, saya tidak siap. Justru Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak siap. Ya. Karena kalau Tuhan menggunakan orang-orang yang sudah sempurna nanti sombong. Tidak lagi bergantung pada Tuhan. Merasa dirinya sudah kayak Tuhan. Nah, ini yang paling berbahaya, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang merasa dipilih Tuhan menjadi seperti Tuhan, tidak lagi rendah hati. Petantang petenteng kayak orang Farisi. Tuhan justru memakai orang-orang yang lemah karena dalam kelemahan itu kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Paulus mengatakan bahwa apa yang aku banggakan? Yang aku banggakan adalah kelemahan-kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku itulah tampak kemuliaan Tuhan yang bekerja. Tidak ada orang yang sempurna. Paus Fransiskus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada anak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Maka hendaknya keluarga adalah tempat untuk saling menyempurnakan. Tempat untuk saling mengampuni kesalahan. Supaya rahmat Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga itu. Ini pesan dari Paus Fransiskus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita masing-masing dipanggil, tetapi janganlah kita berdalih dengan kelemahan. Karena Tuhan justru menggunakan kelemahan-kelemahan kita untuk kemuliaannya. Ini luar biasa. Maka berkatalah seperti Yesaya, siapa yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Dengan segala kelemahanku. Karena dengan kelemahan ini justru saya bergantung pada kuasa kuat dan kuasa Tuhan dalam hidupku. Kita harus dengan rendah hati di hadapan Tuhan mengakui segala kelemahan kekurangan, namun kita menjadi orang yang berharga karena Tuhan memerintahkan kita
untuk menjadi penjala manusia, untuk menebarkan jala di tempat yang dalam. Dan marilah kita bersama mengobarkan kembali jiwa misioner. Saya kagum kepada orang tua zaman dulu. Waktu saya sharing dengan Romo Sulis tentang orang tua kita sadar bahwa dulu orang tua kita ini luar biasa. Mereka mengatakan jembarake keraton dalem Gusti, bahasa Jawa. Yaitu membesarkan atau menjembarkan, itu meluaskan kerajaan Allah. Dan mereka punya semangat untuk membaptis orang, untuk mempertobatkan orang. Ini luar biasa. Pendidikan dari para misionaris dulu itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya nggak tahu pengalaman saudara, mungkin ada yang pengalaman seperti itu. Saya orang Katolik dan saya mau mengkatolikan orang lain. Ya. Kristenisasi dengan kesaksian hidup dan dengan segala keyakinannya. Itu luar biasa. Dan banyak orang memang yang dibaptis karena pewartaan orang tua kita itu. Lebih-lebih pada waktu itu zaman PKI. Banyak orang yang kemudian lari kepada agama Katolik untuk mencari selamat. Ini zaman saya dulu, tahun 65, tahun 70. Tapi kemana itu semangat misioner? Pernahkah saudara mencoba untuk bersaksi? Paling tidak, saya orang Katolik. Berapa orang yang karena saya, kemudian dia menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan memakai saya tepatnya. Mari kita kobarkan semangat itu lagi. Karena perintah Tuhan cuma satu, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kemudian ditambahin lagi, sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan. Jadi kita tidak hanya diutus menjadi jago kandang. Ya, hanya bersaksi di gereja, bersaksi di tengah orang Katolik. Itu namanya jago kandang sih. Tapi pergi, diutus. Kita jumpai orang-orang yang bukan Katolik, bukan Kristen, dan kita jangan merasa aman hanya di antara orang Katolik. Tapi mari kita bersaksi dengan segala kelemahan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi hampir kita merasa bahwa saya jadi permisif. Jadi merasa bahwa saya ya orang biasa yang penting selamat. Mungkin kita bukan orang-orang yang pandai untuk bercerita, pandai kitab suci. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang siap, sedia dengan segala kelemahannya. Dan Tuhan akan menggunakan segala kelemahan kita, kebodohan kita, ketidakpantasan kita untuk karyanya yang agung.
Yang penting mau atau tidak. Ya. Kalau sekarang hujan ya Tuhan menggunakan hujan kita ini untuk pewartaan juga. Termasuk kalau sekarang ada pandemi, Tuhan juga menggunakan pandemi ini untuk karyanya menyelamatkan. Bagaimana nalarnya? Ya itulah, tanyalah pada dia. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman dan kesanggupan kita. Inilah aku, utuslah aku. Aku percaya